Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, bertemu lagi dengan Bu Sarofa. Untuk materi matematika bab yang kedua, kita akan belajar mengenai koordinat kartesius. Untuk materi yang pertama ini, kita akan belajar bagaimana caranya membaca dan menulis posisi titik pada bidang kartesius atau pada bidang koordinat kartesius berikut ini. Di sini pertama-tama Bu Sarofa, bagaimana caranya kalian menggambar bidang kartesius. Perhatikan, bidang kartesius kalian harus menggunakan buku berpeta atau buku kotak. Di sini ada sumbu X. Yang mendatar disebut sebagai sumbu X, sedangkan yang tegak ini disebut sebagai sumbu Y. Ya, jadi yang horizontal disebut sebagai sumbu X dan vertikal yang ke atas disebut sebagai sumbu Y. Perhatikan caranya menentukan titik-titik. 0 berada di tengah-tengah atau di pusat koordinat perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y. Di sini 1, 2, 3 dan seterusnya bernilai positif yang ke kanan, sedangkan sumbu X yang ke kiri bernilai negatif. Sumbu Y yang ke atas bernilai positif, sumbu Y yang ke bawah bernilai negatif. Ini disebut sebagai kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan ini disebut sebagai kuadran keempat. Perhatikan, kalau saya punya titik A di sini, caranya membaca koordinatnya adalah 2,3. Dari sumbu X dulu dilihat, X-nya di sini 2, Y-nya 3. Maka koordinat titik A adalah 2,3. Sedangkan titik B masih tetap di kuadran pertama. Di sini 7,4. Sumbu X-nya 7, sumbu Y-nya di titik 4. Berarti membacanya titik B adalah 7,4. Kan lihat di sini. Kalau di sini ada titik H, saya sebut di sini adalah SMP Negeri 53. Ini terletak di kuadran 3, maka X-nya bernilai negatif dan Y-nya bernilai negatif. Koordinat titik H adalah negatif 4, negatif 4. Itu caranya membaca titik pada bidang koordinat. Kalian nanti, saya berharap kalian bisa menentukan titik. Jika koordinatnya diketahui, kalian bisa menentukan titiknya. Begitu ya. Ini Bu Sarofa contohkan sudahan A 2,3, B 7,4 dan seterusnya. Kemudian yang kedua, ini bagaimana caranya menghitung jarak tempat terhadap garis sumbu. Misalnya di sini ada SD Sememi 1. SD Sememi 1 berjarak 6 satuan dari jalan X dan berjarak 10 satuan dari jalan Y. SDN Sememi 1. Ya. Dilihat di sini. Berarti SDN Sememi 1 berjarak 6 satuan dari sumbu X, 6 satuan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berjarak 6 satuan dari sumbu X dan berjarak 10 satuan dari sumbu Y. Perhatikan, 10 satuan dari sumbu Y. Itu caranya menentukan jarak tempat terhadap garis sumbu. Misalnya rumah sakit BDH. Rumah sakit BDH berjarak 5 satuan dari sumbu X dan 9 satuan dari sumbu Y. Saya ulangi lagi. Jadi rumah sakit
Bakti Dharma Husada berjarak 5 satuan 1, 2, 3, 4, 5 dari sumbu X dan berjarak 9 satuan dari sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Begitu caranya. Untuk yang ketiga, kita akan mempelajari posisi titik terhadap titik acuan. Misalnya di sini posisi titik terhadap titik asal 0,0 atau sumbu koordinat. Titik A 2,3 berarti 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Perhatikan di sini titik A berjarak 2 satuan ke kanan 1, 2 dan 3 satuan ke atas 1, 2, 3. Berarti titik A itu 2,3. Saya ulangi lagi, berjarak 2 satuan dari berjarak 2 satuan ke kanan dan 3 satuan ke atas. Sedangkan titik B min 5,7 berarti 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Coba dilihat di sini titik B. Titik E. Yang tadi titik E berjarak 5 satuan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5 dan berjarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 satuan ke atas. Saya ulangi lagi, 5 satuan ke kiri dan 7 satuan ke atas. Itu posisi titik terhadap titik asal. Bagaimana dengan posisi titik terhadap titik tertentu? Titik acuannya di sini misalnya A, B. Ya, misalnya jika A sebagai titik acuan, A itu terletak di 2,3. Sebagai titik acuan, maka titik B, perhatikan di sini, acuannya adalah titik A. Sedangkan yang ditanyakan adalah titik B. Berarti titik B itu 5 satuan ke kanan 1, 2, 3, 4, 5 dan 1 satuan ke atas. 1 satuan ke atas. Kalau acuannya titik A. Sekarang bagaimana dengan titik H? H dengan titik acuan titik A, maka H berjarak 6 satuan ke kiri. Perhatikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Dan berjarak 7 satuan ke bawah. H dari A. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 satuan ke bawah. Saya ulangi lagi, titik H, kalau titik acuannya adalah titik A, maka H itu berjarak 6 satuan ke kiri dan 7 satuan ke bawah.